Afar merupakan kelompok etnis yang mendiami tambang garam Danau Afar, sebuah kawasan yang dijuluki sebagai tanah kematian atau tempat paling kejam di muka bumi. Mereka adalah pengembala nomaden tradisional yang dikenal galak dan tidak ramah, di mana semua sikap itu mencerminkan medan keras yang menjadi tempat huniannya. Orang Afar telah menghuni kawasan yang sangat gersang ini selama berabad-abad, mencari nafkah dengan menambang garam, kemudian mengangkutnya melintasi padang pasir dengan karavan unta. Seperti halnya suku Kurdi, orang Afar mendiami daerah yang mencakup beberapa negara, namun tidak memiliki hak politik atau perbatasan yang dapat mereka sebut sebagai negaranya. Danau Afar merupakan bagian dari Depresi Danakil yang terletak di Ethiopia, yang membentang sekitar 60.000 km persegi dan berada pada ketinggian 130 meter di bawah permukaan laut. Kawasan ini identik dengan suhu panas ekstrim, dengan suhu rata-rata mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius atau setengah dari titik didih. Namun demikian, di tengah suhu panas yang ekstrim, Danau Afar justru menjadi tempat di mana suku Afar menggantungkan kehidupannya. Di tengah gurun garam kering yang membentuk hamparan luas lembaran putih ini, puluhan ribu keluarga memperoleh pendapatan mereka dari menambang salah satu komoditas yang paling berharga di dunia. Dan di tengah ladang garam yang sangat panas inilah, perdagangan garam telah berkembang, diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak sekitar 3.000 tahun yang lalu, orang Afar menambang deposit garam yang tertinggal dari banjir Laut Merah di wilayah ini. Perdagangan garam ini menarik pedagang dari seluruh Ethiopia. Mereka tertarik untuk menjual garam ke rumah tangga dan petani, di mana garam menyediakan mineral penting di negara yang memiliki populasi ternak terbesar di Afrika. Umumnya, suku Afar melakukan penambangan garam menggunakan cara dan alat tradisional. Mereka menambang dengan kapak, memotongnya menjadi lempengan besar, kemudian dipotong kembali menjadi ubin berukuran lebih kecil dengan berat sekitar 4 kilo. Garam yang berhasil mereka tambang dan dibentuk menjadi ubin, kemudian ditumpuk, lalu diangkut menggunakan unta. Terdapat sekitar 1.000 unta yang berbaris setiap hari untuk mengangkut lempengan garam ini menuju kota Berahile yang terletak 80 km jauhnya, sebuah perjalanan yang memakan waktu sekitar 3 hari menggunakan unta. Di tambang garam, para penambang juga harus membayar pajak pengumpulan garam sebelum mereka diizinkan untuk pergi. Danau Afar adalah dataran garam yang terbentuk dari cekungan tertutup, di mana curah hujan tidak dapat mengalir. Dalam iklim basah, danau akan terbentuk, tetapi di padang pasir, air akan dipanaskan dan menguap lebih cepat sebelum diisi ulang oleh hujan. Kemudian, garam dan mineral yang terlarut dalam air ditinggalkan sebagai lapisan padat. Dulunya, garam Danau Afar memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga pada suatu waktu ia pernah digunakan sebagai mata uang. Tetapi hari ini, nilai lempengan kasar ini hanya menghasilkan beberapa bir Ethiopia, atau sekitar Rp40.000. Dengan harga yang sangat murah untuk kerja yang sangat keras semacam ini, orang Afar merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Bagi orang Afar, ini merupakan panggilan kerja yang sangat sulit. Selain kerja yang sangat keras di tengah suhu yang sangat panas,
mereka harus bangun saat fajar dan melakukan perjalanan hingga 2 jam untuk berada di tambang cukup awal dan mengekstrak sebanyak yang mereka bisa sebelum matahari terbenam di ufuk barat. Mereka mendapatkan rata-rata 1 bir atau setara dengan 5 sen Amerika untuk setiap ubin garam yang berhasil mereka potong. Sementara rata-rata penambang dapat menghasilkan sekitar 200 ubin setiap harinya. Tetapi bagaimanapun, bagi orang Afar, pekerjaan berat dengan upah yang sangat rendah ini adalah pekerjaan yang realistis. Perdagangan emas putih ini adalah bagian dari budaya mereka yang terus dipertahankan dengan penuh dedikasi. Karenanya, mereka selalu menentang pihak manapun yang mencoba mendirikan perusahaan di daerah ini. Ketika pada tahun 2011, seorang pengusaha mencoba mendirikan pabrik di kawasan ini, para tetua suku Afar menentang dengan keras inisiatif tersebut dan memaksa perusahaan untuk mundur. Orang Afar sangat khawatir bahwa orang luar dapat memperkenalkan teknologi canggih yang dapat menambang garam dengan mudah, yang kemudian membuat orang-orang Afar tersingkirkan dari pekerjaan yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini. Namun demikian, seketat apapun mereka menolak modernisasi, pada akhirnya modernisasi tetap menembus benteng, membawa truk-truk yang sekarang diizinkan untuk mengangkut garam seiring dengan jumlah permintaan yang terus naik. Tentu saja, hal ini adalah kompromi yang sangat tidak nyaman yang terpaksa dirangkul oleh penduduk setempat, setidaknya untuk volume garam yang terjual, yang pada akhirnya meningkatkan kehidupan para penambang dan keluarga mereka. Tetapi, dengan hadirnya transportasi baru ini, unta-unta yang berjalan melintasi rute garam Afar dan hampir menjadi pemandangan abadi di kawasan ini, nantinya akan menjadi sejarah masa lalu. Di sisi lain, saat ini jalanan beraspal telah dibangun di seluruh wilayah Afar. Jalan ini akan membuat akses ke tambang garam lebih mudah. Namun seperti yang telah dijelaskan, hal ini akan mengguncang produksi garam tradisional.